Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello gengs mania, kembali lagi bersama kami kelompok 7 Smart Industry dari kelas EKI 7E dan EKI 7F. Nah, yang dimana kami akan mewawancarai seseorang yang sangat hebat, yaitu Bapak Ahmad Nawawi Siregar dari tokonya yaitu toko grosir plastik. Nah, di mana grosir ini sudah berdiri sejak tahun 2016. Nah, alamatnya itu ada di Desa Terlola, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Jalan Lintas Natal. Nah, oke, kita akan langsung saja mewawancarai Bapak Ahmad Nawawi Siregar. Nah, kepada Bapak Nawawi Siregar, nah pertanyaan pertama ini Pak, Eh, sudah berapa lama grosir plastik ini Bapak dirikan dan bagaimana awal mula grosir plastik ini berdiri? Ya, baik. Terima kasih kepada Ananda, saudara mahasiswa. Jadi begini, awal mulanya itu bukan grosir untuk plastik. Pertama itu kami itu ada usaha kayak di grosir jual kayak ya makan makanan gitu, jajan-jajanan. Jadi beralihlah sejak tahun 2016 sampai sekarang yang sudah mau berjalan 5 tahun, hampir 5 tahun. Kami itu eh, beralih dari yang tadi grosir jajanan ke grosir plastik. Ya, ya begitulah untuk apanya sedikit. Nah, untuk pertanyaan keduanya, kenapa Bapak memilih beralih dari grosir jajanan ke grosir grosir plastik ASO ini, Pak? Ya, kita kan melihat ada prospek ekonominya ke depan itu bagaimana. Jadi kalau yang untuk di jajanan pasti kita itu yang pertama kita lihat dari semua kebutuhan rumah pasti dari situ. Jadi yang terjadi malah malah yang terjadi itu ada pengurangan modal bahwa kita ketahui untuk ekonomi ke depannya kita harus lebih tanggap, lebih sigap dan Ananda saudara mahasiswa pun tahu juga masalah itu. Jadi kenapa beralih dari plastik ini? Karena kita ketahui kan plastik ini adalah kebutuhan sehari-hari yang harus dipenuhi oleh eh, banyaknya banyaknya para konsumen maupun itu dia si penjual ataupun si pembeli itu sangat membutuhkan. Jadi untuk usaha grosir di plastik ini adalah ya potensinya cukup besar. Nah, kita beralih sedikit, Pak, mengenai berapakah karyawan yang kerja di sini apa di grosir Bapak ini? Apakah masih dalam circle keluarga atau sudah melampaui circle keluarga, misalnya kayak orang lain itu sudah bekerja di eh, grosir Bapak ini? Ya, kalau dibilang karyawan, kita tidak ada karyawan tetap. Kita sebetulnya masih usaha dalam proses pengembangan gitu kan. Tetapi kalau dia yang kita biasa lakukan itu ada bongkar muat, tapi kita ada juga sih karyawan yang biasa kerja di situ, tapi tidak tidak bisa dikatakan jadi karyawan tetap. Ini sebetulnya kayak di yang dikatakan saudara itu kayak di masih usaha keluarga gitulah. Nah, hmm, eh, sekarang kita kan lagi di masa pandemi nih kan, Pak. Berapa sih omset yang dari sebelum pandemi ini didapat atau yang sudah pandemi ini terjadi, omset Bapak bisa mencapai berapa? Nah, seperti itu. Oh ya, jadi omset sebelum pandemi itu bisa dari 150 juta sampai ke 200. Dan yang setelah pandemi ya bisa sekarang dikatakan agak menurun sedikit ya dari 150 ke 100 juta gitulah dia omsetnya dalam per bulan. Nah, eh, kan di dalam masa pandemi COVID ini kan tadi Bapak bilang terjadinya penurunan. Nah, apa sih strategi dalam menghadapi penurunan dalam masa pandemi ini, Pak? Sebetulnya penurunan yang terjadi itu ya karena kita ketahui masa pandemi tidak ada boleh aktivitas dari masyarakat apalagi ada PPKM. Di sini pun ada juga PPKM gitu kan. Cuman yang terjadi ya konsumsi masyarakat ya semakin menipis. Jadi ya tentulah kalau daya jual belinya masyarakat itu menipis, ya tentu juga akan berpengaruh lah ke kita karena kan
tergantung banyaknya konsumen itu membeli kepada penjual, itu kan pasti kalau kalau banyak pembelinya pasti meningkat karena ini ya masa-masa mengirit lah ya pasti tentu turun lah untuk itu. Nah, mungkin dari teman-teman ini ada yang bertanya, Pak, bagaimana sih Bapak menyetok atau mendapatkan barang ini yang dengan jumlah tak terbatas gitu? Dari manakah barang ini didapat? Nah, seperti itu. Oh ya, kita juga ada itu dari kalau sumbernya semua kita dari kota Medan ya. Kita juga ada pabrik dan juga ada toko-toko juga di Medan untuk supply barang kita. Jadi sebelum barang kita habis ya kita udah sediakan juga. Ya gimana berbisnis lah. Pasti bisnis ya pasti gitu. Sebelum kita habis ya kita udah sediakan. Eee, nah, mungkin itu tadi ada beberapa pertanyaan yang kita tanyakan kepada Bapak Ahmad Nawawi Siregar dalam tokonya yang itu bernama Toko Regar, yaitu grosir plastik. Nah, beliau ini sudah merintis sejak lama ya grosir plastik ini. Nah, mungkin kan ada, rintangannya. Nah, mungkin, ada sambutan dari Bapak Nawawi untuk kaum mahasiswa atau orang-orang di luaran sana yang ingin memulai usahanya tetapi masih ragu. Nah, mungkin kepada Bapak Ahmad Nawawi Siregar bisa menyampaikan sedikit motivasi, atau cerita tentang memulai usahanya ini. Ya sebetulnya kalau dibilang mau kasih motivasi ya saya pun sudah walaupun sudah tua saya pun sebetulnya ingin dikasih motivasi lagi ya tentang usaha ini. Tapi kalau dari saya untuk memotivasi adik-adik dari mahasiswa, kalau mau mulai berbisnis itu kita yang pertama gengsi harus dihilangkan dulu lah rasa malu itu. Karena kenapa? Mau seberapa pun gengsi itu malu itu kalau usaha kita itu kita jalankan ya kita kan nggak ada juga karena keuntungannya untuk diri kita sendiri dan yang kedua itu kita harus disiplin terhadap waktu 1 detik aja maupun 1 menit 1 detik itu tetap berharga jadi kita harus disiplin terus kunci yang pertama itu disiplin dan konsisten dalam berbisnis. Nah, luar biasa kali sih, Bapak Ahmad Nawawi Siregar ini ya. Nah, mungkin, segitu saja, podcast kita hari ini, wawancara kita hari ini mengenai, industri plastik, yaitu grosir plastik di daerah Maniling, Natal sana ya. Nah, mungkin, dari saya sebagai host Iqbal Ajaranto pamit undur diri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Eee, saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.